Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nisa yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Nah, Ya, di pagi hari ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak, mengenai apa sih itu pajak, subjek pajak, objek pajak, dan kenapa kita sebagai wajib pajak itu perlu membayar pajak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Nisa. Mbak Nisa kan tentu tidak asli ya tentang apa itu kata pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, Mbak Nisa, maksudnya imbalan tidak secara langsung itu misalnya kayak Mbak Nisa kan mempunyai kendaraan bermotor kan ya. Nah, di sini itu Mbak Nisa kan setiap tahunnya membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu harus dibayar setiap tahun karena dari pajak kendaraan bermotor tersebut itu digunakan bukan untuk kepentingan negara, melainkan untuk kenyamanan kita dalam berkendara. Misalnya kayak perbaikan jalan, pemasangan CCTV atau perbaikan trotoar. Nah, dari situ kan kenyamanannya kembali ke kita, pajaknya itu kembali ke kita, seperti itu. Nah, di sini kan Mbak Nisa sudah bekerja kan ya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Nisa itu bekerja di mana dan posisi Mbak Nisa itu sebagai apa? ya, sebelumnya saya ada di PT Surabaya Autocom Indonesia. Saya sebagai operator. Nah, Mbak Nisa kan sudah bekerja ya, kan setiap bulannya Mbak Nisa pasti sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut atau penghasilan. Nah, ketika Mbak Nisa itu sudah berpenghasilan, ketika penghasilannya Mbak Nisa itu sudah memenuhi syarat-syarat pajak, maka Mbak Nisa itu harus wajib membayar pajak. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dipahami. Apa sih yang termasuk dalam subjek pajak tersebut? Subjek pajak dibagi menjadi 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap. Nah, maksud dari warisan yang belum terbagi itu kayak seorang suami istri itu mempunyai usahanya itu sudah besar gitu, omsetnya banyak. Nah, dari omset tersebut kan usaha tersebut mendapatkan pajak ya, harus membayar pajak setiap tahunnya. Tetapi orang tersebut sudah meninggal dan usaha tersebut belum dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi yang dikenai pajak itu adalah usahanya ketika yang memiliki itu sudah meninggal. Seperti itu ya, Mbak. Selanjutnya yaitu kenapa sih orang-orang yang sudah berpenghasilan atau sudah bekerja itu wajib membayar pajak? Karena pajak itu merupakan penghasilan atau penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Nah, maksudnya yaitu jadi ketika Mbak Nisa itu wajib membayar pajak, tidak telat, itu ada berbagai manfaat yang bisa Mbak Nisa rasakan. Misalnya nih, mulai dari fasilitas pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang memadai, fasilitas transportasi, dan infrastruktur lain. Nah, di sini kan Mbak Nisa bekerja. Apakah dari pekerjaan Mbak Nisa, dari perusahaan Mbak Nisa itu mendapatkan BPJS? Nah, dari Mbak Nisa mendapatkan BPJS itu merupakan kenyamanan bagi Mbak Nisa karena dari penghasilannya Mbak Nisa itu gajinya sudah dipotong untuk BPJS tersebut. Seperti itu ya, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama adalah anggaran. Nah, pajak itu adalah sumber pendapatan negara yang sumber pendapatannya itu terbesar gitu, berfungsi untuk membiayai seperti pengeluaran negara dan pembangunan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kayak proses pemerintahan seperti belanja pegawai dan belanja barang, pemeliharaan dan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Nah, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pelengkap dari fungsi anggaran. Nah, tanpa fungsi anggaran, fungsi mengatur ini tidak jalan, dan tanpa fungsi mengatur, fungsi anggaran itu tidak jalan. Jadi keduanya ini saling berterkaitan, seperti itu.
Contohnya, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak untuk wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melakukan penanaman modal seperti itu. Nah, contoh lainnya yaitu pemerintah menetapkan bea masuk tinggi untuk produk luar negeri sebagai bentuk melindungi produk dalam negeri. Nah, kenapa seperti ini? Pajak itu tinggi untuk produk luar negeri sebagai bentuk melindungi produksi dalam negeri. Karena dalam hal tersebut itu kembali ke sebagai pengusahanya lagi untuk melindungi produksi dalam negerinya, seperti itu. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi di negara kita itu dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kayak mengatur peredaran uang di masyarakat, terus memungut pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien seperti itu. Nah, dari pemungutan pajak yang efektif dan efisien itu, fungsi stabilitas ini akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu fungsi redistribusi anggaran. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pajak itu bukan semata-mata untuk kepentingan negara, tetapi itu kembali ke kita lagi, kenyamanan, terus keberhasilannya itu kembali ke kita lagi. Kalau ada misalnya nih ada kesempatan kerja kan, orang pengangguran kan pasti banyak nih yang bekerja di sana. Nah, itu kan manfaatnya kembali ke kita lagi. Seperti itu ya, Mbak. Ya. Nah, yang terakhir yaitu apa sih yang termasuk dalam objek pajak? Objek yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, seperti tadi Mbak Nisa kan sudah bekerja, sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan penghasilan. Jadi Mbak Nisa itu wajib membayar pajak, seperti halnya perusahaan atau badan-badan yang PKP-nya itu udah memenuhi pajak. Jadi setiap orang atau setiap badan yang sudah memenuhi persyaratan atau syarat-syarat pajak, mereka itu wajib membayar pajak setiap tahunnya. Karena itu merupakan mau nggak mau mereka itu harus membayar pajak, karena sifat dari pajak itu adalah memaksa. Karena kalau nggak dipaksakan kan Mbak Nisa juga nggak mau kan ya bayar pajak. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu pajak itu keuntungan kenyamanannya itu kembali kepada diri kita sendiri, meskipun itu harus dikelola oleh negara, harus melalui fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi pada akhirnya pajak itu kembali ke wajib pajak itu sendiri. Seperti itu ya, Mbak. Nah, dari informasi ini semoga Mbak Nisa itu lebih paham mengenai pajak. Mengapa kok Mbak Nisa itu harus membayar pajak kendaraan bermotornya Mbak Nisa? Seperti itu karena itu kembali lagi ke Mbak Nisa. Seperti itu ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, untuk waktunya. Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nisrin yang telah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hal-hal apa saja yang diatur dalam pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Nah, sebelum masuk di pembahasan, saya ingin bertanya kepada Kak Nisrin. Kak Nisrin itu sekarang bekerja di mana dan posisinya sebagai apa? Oke, aku sekarang kerja di PJP Unit Pembangkit Hidropower di Kabupaten Probolinggo, dan untuk posisinya sebagai administrasi procurement. Procurement itu pengadaan. Ya, Kak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membantu Kak Nisrin untuk menghitung berapa sih pajak penghasilan Kak Nisrin itu. Nah, yang pertama kita harus mengetahui PTKP kita. PTKP itu adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Pada PTKP ini terdapat 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Maksudnya di sini yaitu untuk orang yang bekerja tapi belum mempunyai tanggungan atau masih pelajar. Yang kedua yaitu 4,5 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Misalnya ada seorang laki-laki yang bekerja di perusahaan, PTKP awalnya itu adalah 54 juta. Tetapi beberapa bulan kemudian si laki-laki ini menikah
si istri ini digabung dengan NPWP si suami. Maka di sini bisa dikatakan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, poin yang terakhir, 4,5 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, contohnya di sini itu ada seorang laki-laki yang mempunyai tanggungan, ada anak dia, terus ada istri, sama masih ada punya tanggungan bapak sama ibu. Nah, tanggungannya di sini kan satu keluarga 5 ya kak. Tetapi untuk di peraturan perundang-undang itu seberapapun banyak tanggungannya dalam keluarga itu yang dihitung adalah cuma 3 tanggungan. Jadi 54 juta tambah 4,5 juta tambah 4,5 juta tambah 4,5 juta, seperti itu kak. Saya lanjut lagi ya kak sebelum masuk ke sesi pertanyaan. Iya, lanjut. Nah, yang kedua yaitu kita harus menentukan tarif. Tarif itu dalam peraturan perundang-undang ada 5 poin, yaitu penghasilan 0. Tarif itu dalam pajak penghasilan ada 5 poin. Yang pertama, penghasilan 0 sampai 60 juta kena pajak 5%, penghasilan 60 juta sampai 250 juta kena pajak 15%, penghasilan 250 juta sampai 500 juta kena pajak 25%, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar kena pajak 30%, dan penghasilan 5 miliar ke atas kena pajak 35%. Nah, ketika kita sudah mengetahui PTKP sama tarif-tarifnya, sekarang langkah yang berikutnya yaitu kita menghitung pajak penghasilan kita menggunakan rumus penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan itu dikurangi PTKP. Penghasilan itu penghasilan yang sudah dikurangi kayak dana pensiun, BPJS, sama transport ke perusahaan, seperti itu kak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kakak, penghasilan kakak per bulan itu berapa ya? Karena aku di performan dan di JP ya, penghasilanku di situ 6,5 dan per bulan ya. Nah, di sini saya akan membantu menghitungnya ya kak. Kan tadi seperti yang dibilang Kak Nisrin, penghasilannya neto itu 6,5 per bulan. Jadi kita kalikan dulu. Dikalikan 6,5 kali 12 bulan, yaitu 78 juta selama setahun. Nah, sekarang kita melihat nih PTKP-nya Kak Nisrin. Kan Kak Nisrin itu belum mempunyai tanggungan. Jadi PTKP-nya Kak Nisrin itu di poin A yaitu 54 juta untuk bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, rumusnya yaitu penghasilan kena pajak adalah 78 juta dikurangi 54 juta sama dengan 24 juta. Setelah kita mengetahui PKP kita melihat tarif kita. Ternyata PKP kita selama setahun itu adalah 24 juta. Jadi Kak Nisrin menepati di poin pertama yaitu penghasilan 0 sampai 60 juta kena pajak 5%. Jadi kita tinggal mengalikan saja 5% dikali 24 juta sama dengan 1.200.000 per tahun atau 100.000 per bulan. Seperti itu kak. Sampai di sini ada yang ditanyakan kak? Berapa tadi per bulannya yang harus aku bayarkan? 100.000 kak, 100.000 per bulan, 1.200.000 per tahun. Lanjut. Sudah kak. Terima kasih ya. Terima kasih ya kak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bersosialisasi tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Ya, aja. Nah, di sini udah kelihatan ya Pak, saya berbagi layar ini. Sudah. Nah, di sini itu kan saya ingin menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia. Bapak sama Ibu kan sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu pajak dan tentunya sudah membayar pajak. Sudah. Nah ya, di sini saya ingin
ingin menjelaskan tentang secara detail apa sih itu pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dan imbalannya itu tidak secara langsung kepada kita, yang digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maksudnya di sini itu kayak Bapak kan pernah kan ya setiap tahunnya itu membayar pajak kendaraan bermotor. Iya. Nah, untuk pajak kendaraan bermotor itu tuh kembali laginya itu kepada kenyamanan kita saat berkendara, misalnya kayak digunakan untuk perbaikan jalan, pemasangan CCTV, dan perbaikan trotoar-trotoar. Nah, selain pajak kendaraan bermotor, kan ada tuh pajak bea cukai untuk rokok. Kan setiap bungkus di rokok itu kan ada bea cukainya kan. Nah, itu tuh termasuk pajak. Nah, dari pajak bea cukai itu diatribusikan oleh daerah kepada puskesmas-puskesmas atau kepada kesehatan-kesehatan untuk meningkatkan gizi, atau lebih tepatnya bea cukai itu untuk pajak untuk yang banyak efek sampingnya gitu. Seperti rokok kan efek sampingnya kan banyak ya. Nah, itu untuk kayak peningkatan gizi tersebut, atau kepada orang yang sedang sakit karena rokok, itu bisa diambilkan dari pajak bea cukai tersebut, seperti itu. Oh iya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin masuk ke topiknya, yaitu sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, salah satu sistem perpajakan yang ada di Indonesia itu adalah self assessment system. Apa sih self assessment system itu? Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undang. Nah, pada sistem ini itu kita sebagai wajib pajak itu mempunyai peran aktif untuk menghitung sendiri pajak terutang kita itu berapa gitu. Nah, Bapak kan di sini sudah berpenghasilan sama Ibu. Saya ingin bertanya, pekerjaan Bapak sama Ibu itu apa sih? Gitu. Pekerjaannya di samping wirausaha dari sistem paket dari pendidikan non formal dan juga dari PNS. Sedangkan boleh Ibunya, saya ingin bertanya. Pekerjaannya sebagai PNS. Ya, terima kasih. Nah, di sini langkah-langkah sistem self assessment itu apa sih? Yang pertama itu kita mendaftarkan diri dulu untuk memperoleh NPWP. NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada kita sebagai wajib pajak untuk apa ya? Sebagai identitas kita sebagai wajib pajak guna melaksanakan hak dan kewajiban kita untuk perpajakan. Nah, di sini Bapak sama Ibu sudah mempunyai NPWP atau belum? Sudah punya. Ini NPWP-nya sendiri-sendiri ya? Iya. Oh ya. Yang kedua yaitu menghitung pajak yang terutang. Nah, kita kan bukan badan ya, bukan perusahaan. Jadi kita itu objeknya itu adalah orang pribadi. Nah, untuk menghitung pajak orang pribadi itu kita harus mengetahui nih ketentuannya itu seperti apa. Ketentuannya itu seperti ini. Ini hal-hal apa saja yang diatur dalam pajak penghasilan orang pribadi. Nah, di sini kan yang pertama itu kita harus mengetahui PTKP kita. PTKP itu apa sih? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak, yaitu batasan nominal tertentu dari pendapatan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Nah, dalam PTKP ini itu ada 4 poin. Yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Nah, ini itu untuk orang yang sudah bekerja tapi belum menikah atau masih belum mempunyai tanggungan. Nah, yang kedua yaitu 4,5 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Misalnya nih ada orang yang sudah bekerja, dia itu kan PTKP-nya di 54 juta. Setelah itu setelah setengah tahun kemudian dia itu menikah. Nah, jadi PTKP-nya itu ditambah 4,5 juta.
Nah, yang ketiga yaitu 54 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, tadi kan saya sudah bertanya sama ibu dan bapak, apakah NPWP-nya itu digabung atau tidak. Nah, di sini itu poin yang C ini itu berlaku untuk NPWP yang digabung dengan seorang suami. Jadi untuk NPWP-nya istri yang digabung dengan NPWP si suami ini itu tambahannya 54 juta seperti itu. Nah, untuk yang poin D itu 4,5 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, misalnya Bapak di sini kan anaknya 2 ya. Ya, betul. Ya, misalnya nih ada tanggungan yang lain seperti kayak masih punya kakak atau masih punya adik yang tanggungannya itu ditanggung oleh bapak gitu. Nah, itu kan tapi dalam peraturan perundang-undang itu sebanyak apapun tanggungan dalam keluarga, tapi batas maksimalnya itu adalah 3 tanggungan. Nah, jadi kita PTKP-nya itu 54 juta tambah 4,5 tambah 4,5 juta tambah 4,5. Nah, ketika kita sudah mengetahui PTKP kita mencari tahu nih berapa sih tarif yang cocok untuk penghasilan kita. Nah, di sini itu ada 5 poin. Yang pertama, penghasilan 0 sampai 60 juta kena pajak adalah 5%. Penghasilan 60 juta sampai 250 juta kena pajak 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta kena pajak 25%, dan penghasilan 500 sampai 5 miliar kena pajak 30%, dan yang terakhir 5 miliar ke atas adalah 35%. Nah, cara menghitungnya ini kita harus menghitung dulu. Misalnya nih, seseorang itu penghasilannya per tahun adalah per bulan adalah 5 juta. Kita tinggal mengalikan dikali 12 bulan. 5 dikali 12 bulan kan 60 juta. Dan orang itu belum menikah, jadi PTKP-nya di poin A. Nah, itu 60 juta kurangi 54 juta sama dengan 6 juta. Nah, kita melihat tarif nih, penghasilan 6 juta itu berada di tarif yang keberapa sih? Nah, 6 juta itu berada di tarif yang pertama, yaitu penghasilan 0 sampai 60 juta kena pajak 5%. Jadi tinggal dikalikan 6 juta dikali 5%, yaitu 300.000. Jadi seorang wajib pajak tersebut berhak membayar pajak penghasilan orang pribadinya selama 300.000 per tahun. Nah, setelah kita sudah menghitung pajak yang terutang kita kembali lagi nih ke sini. Langkah yang terakhir adalah melaporkan SPT. SPT itu apa sih? Surat pemberitahuan. Nah, untuk melaporkan SPT itu kita bisa melalui PKP terdekat, KPP terdekat, atau melalui online. Nah, online di sini itu kita bisa mengunjungi laman pajak.go.id dan ke bagian e-filingnya. Tetapi perlu dipahami bahwa melaporkan SPT ini itu ada batasnya. Untuk orang pribadi adalah 31 Maret. Nah, ketika orang pribadi itu telah membayar lebih dari jatuh tempo, melaporkan lebih dari jatuh tempo, yaitu kena denda 100.000. Dan untuk melaporkan SPT badan itu 30 April. Jadi kalau badan tersebut lebih dari 30 April kena denda sebanyak 1 juta. Nah, untuk orang yang sudah menghitung pajaknya benar, SPT ini langkah terakhir gitu. Tetapi kalau untuk orang wajib pajak tersebut menghitung pajak yang terutangnya salah, itu pihak pajak berhak menerbitkan SKP. SKP itu adalah surat ketetapan pajak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, pernah nggak sih bayar pajak itu telat gitu? Tidak pernah. Ya. Nah, di sini itu SKP-nya itu dibagi menjadi 4, yaitu SKP kurang bayar. SKP kurang bayar ini diperuntukkan orang yang sudah menghitung pajak terutangnya, tetapi ternyata setelah diperiksa oleh pihak yang berwajib, dia itu mengalami masih kurang. Nah, ini di pihak berwajib ini berhak menerbitkan SKP kurang bayar. Nah, yang kedua yaitu SKP kurang bayar tambahan. Nah, di sini itu ketika seseorang tersebut
sudah menerima SKP baru, tagihan SKP baru, dan dia itu sudah membayarnya lagi. Tetapi setelah diperiksa lagi oleh pihak yang berwajib, seorang wajib pajak tersebut masih kurang lagi dalam membayar. Jadi pihak yang berwajib DJP ini berhak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Di sini itu terjadi ketika wajib pajak itu lebih dalam menghitung pajaknya. Nah, di sini itu DJP itu berhak menerbitkan SKP lebih bayarnya. Nah, yang terakhir yaitu SKP nihil atau surat ketetapan pajak nihil. Nah, di sini itu SKP nihil itu ditujukan untuk orang yang penghasilannya itu tidak kena pajak atau di bawah 54 juta yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu ya Bapak sama Ibu. Iya. Nah, di sini melalui tugas ini saya harapkan bahwa kita sudah mengetahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu sangat mudah. Kita diberi kemudahan, kita diberi wewenang, kita diberi kesempatan untuk menghitung pajak kita sendiri. Jadi sebisa mungkin untuk wajib pajak itu untuk tidak telat dan tidak salah dalam menghitung pajaknya. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Bu untuk waktunya. Saya akhiri sampai di sini.